sehingga setelah pulang dari Mekah itu beliau terus mendampingi Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan kemana-mana beliau pergi, ikut mendampingi, sampai pernah satu kali ayah kami Al-Walid Al-Habib Naufal bin Jindan sejak pulang dari Mekah itu ikut berdakwah bersama sang ayah. Kemudian juga lain daripada itu, ayah kami Al-Habib Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan, beliau terkenal memiliki ingatan yang sangat kuat, hafalan yang sangat kuat, sehingga beliau itu hafal kitab Riyadhus Shalihin. Beliau hafal kitab Riyadhus Shalihin. Saya masih ingat ketika saya masih anak-anak seperti ini, saya selalu dengar abah mengulang-ulang hafalannya dari kitab Riyadhus Shalihin itu, suaranya lantang, kita di kamar tuh mendengar hafalan beliau yang beliau ulang-ulang setiap harinya. Ketika nggak ada undangan, nggak ada acara, beliau mengulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Enggak panjang lebar, hanya sedikit membawakan biografi singkat dari yang kita peringati haulnya di malam hari ini, yaitu Sayyidina Al-Walid Al-Habib Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan. Al-Walid meninggal pada hari Jumat, yaitu hari Jumat terakhir di bulan Rabiul Tsani, saat kakak kami Al-Habib Jindan mewakili beliau hadir acara haul Al-Habib Muhammad bin Salim Al-Attas di Masjid Ba'alawi, Singapura di hari Kamis. Kemudian di hari Jumat Sayyidina Al-Walid beliau wafat tepatnya pukul 5 sore lebih kurang. Saat itu saya kabarkan kepada Habib Umar, beliau katakan as-sa'ah Fatimiyah. Beliau ucapkan kalimat itu, wafat di saat Fatimiyah, saat ijabah, saat doa digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Walid Al-Habib Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan beliau lahir pada pagi hari Sabtu tanggal 2 Rabiul Tsani tahun 1361 Hijriah. Tepatnya atau bertepatan dengan tanggal 18 April tahun 42 Masehi, 1942 Masehi. Ibunda beliau adalah nenek kami Asy-Syarifah Aisyah binti Uthman bin Abdullah Syata, salah satu syarifah dari keturunan Sayyidina Musa Al-Kadhim. Ayah beliau salah seorang ulama dari Mekah yang datang ke Makassar dan menikah dengan seorang putri Makassar berdarah Bugis. Naam. Kemudian tatkala Al-Walid Al-Habib Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan lahir, kakek kami Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, beliau sangat gembira dan bahagia hingga terucap beberapa kalimat dari lisan beliau sebagai ungkapan kegembiraan, rasa syukur serta harapan kepada Allah atas kelahiran putra beliau, yaitu Al-Walid Al-Habib Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan. Beliau katakan, qila li ja'a waladun sayyidun sammainahu Naufalan qultu akrimuhu bisirrin yaghdu gadan kamila hani'an sibtu ali syata baitu ilmin kanu fudala as'adallah mauluduna sayusbihu kawkaban jalila warithan nabiyya fi sirrihi ruziqa sa'adah bihayatihi madal umur insyaallah fadila dhaharal wisam biwajhi lidhuhuri najmihi wa ala. Ini ucapan sebagai bentuk harapan dari Sayyidina Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan atas kelahiran putra beliau Al-Habib Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan. Al-Habib Al-Walid Al-Habib Naufal bin Jindan, beliau dari sejak kecil mendampingi ayah beliau. Kemanapun sang ayah pergi, beliau ikut mendampinginya. Beliau Al-Walid menimba ilmu dari banyak ulama. Di antaranya beliau mendapatkan nadrah, perhatian dari Al-Imam Al-Arif Billah Al-Allamah Al-Habib Alawi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, dan juga dari Sayyidina Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, dari Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, dari Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Haddad, dari Al-Habib Salim bin Taha Al-Haddad, dan banyak lagi guru-guru beliau.
Beliau pergi haji bersama ayah beliau untuk pertama kalinya dan bersama kakak beliau Al-Habib Muhammad Salahuddin pada tahun 1379 Hijriah, dan saat itu naik kapal laut masuk ke Madinat Adan sebelum haji, dan setelah haji kembali lagi ke Madinat Adan bersama ayahnya dan rombongan. Kemudian sang ayah bersama kakak beliau Al-Habib Muhammad Salahuddin masuk ke negeri Hadramut dan menetap di Hadramut sekitar 2 bulan lebih. Sedangkan Sayyidina Al-Walid Al-Habib Naufal bin Jindan, beliau sakit saat di Adan dan minta izin kepada ayahnya untuk kembali ke Jeddah, kemudian kembali ke tanah air saat itu. Kemudian beliau berangkat lagi ke Mekah yaitu pada tahun 1386 Hijriah, lebih kurang sekitar 3 tahun kurang sebelum wafat sang ayah. Beliau tinggal menetap di Mekah sekitar 2 tahun, dan selama di Mekah beliau juga di tengah-tengah kesibukannya beliau juga menimba ilmu dari ulama-ulama yang ada di sana, di antaranya Sayyid Muhammad Amin Qutbi. Sehingga Sayyid Muhammad Amin Qutbi sangat menyayangi Sayyidina Al-Walid Al-Habib Naufal bin Jindan, sehingga memberikan nadrahnya, perhatiannya, bimbingannya yang sangat spesial untuk Al-Walid Al-Habib Naufal bin Jindan. Demikian juga Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, karena memang Sayyid Alawi dengan Al-Jad Al-Habib Salim adalah sahabat yang sangat dekat sekali, bagaikan saudara. Bahkan ketika ayah kami Al-Habib Naufal di Mekah saat itu dipanggil oleh Sayyid Alawi Al-Maliki untuk dipersaudarakan oleh beliau dengan putra beliau, yaitu Syekhna Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Sehingga dengan itu beliau Al-Walid Al-Habib Naufal bin Jindan dengan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki adalah saudara yang diikatkan oleh ayah mereka, yaitu Sayyid Alawi Al-Maliki di saat itu. Hingga saya masih teringat ketika saya pergi haji, Sayyid Muhammad bilang kepada saya ketika bertanya tentang keadaan ayah kami saat itu, Al-Walid sedang sakit dalam keadaan stroke. Saya bilang Al-Walid dalam keadaan stroke. Sayyid Muhammad bilang, saya enggak tahu, kalau saya tahu saya sewa pesawat hanya untuk datang menengok ayah kamu, beliau adalah saudara saya ketika saya diikatkan persaudaraan dengan Sayyid Alawi Al-Maliki, lebih kurang seperti itu. Nah, kemudian selama di Mekah atau di akhir-akhir waktu beliau di Mekah, sang ayah Al-Habib Salim bin Jindan berniat untuk hijrah, meninggalkan Indonesia ini untuk menetap di kota Mekah. Dan beliau Al-Walid Al-Habib Naufal bin Jindan mempersiapkan segalanya saat di Mekah untuk kedatangan ayah beliau sekeluarga besar. Tetapi subhanallah, takdir mengatakan lain, sehingga pada waktu yang ditentukan untuk berangkat, Al-Habib nggak jadi berangkat karena beberapa hal. Ayah kami Al-Habib Naufal menunggu kedatangannya, nggak datang-datang. Masa itu telepon susah, nggak seperti sekarang. Sehingga ketika didapetin nggak datang Al-Habib Salim ke Mekah, beliau khawatir terjadi apa-apa. Apalagi ditambah di atas itu Al-Walid bermimpi saat itu wafat ayahnya. Maka segera saat itu beliau kembali ke Indonesia. Dan saat kembali, sang ayah gembira luar biasa, sehingga setelah pulang dari Mekah itu beliau terus mendampingi Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan kemana-mana beliau pergi, ikut mendampingi, sampai pernah satu kali ayah kami Al-Walid Al-Habib Naufal bin Jindan sejak pulang dari Mekah itu ikut berdakwah bersama sang ayah, sampai kami juga mendengar dari ayah kami. Terus juga banyak yang kami dapat, kisah-kisah yang kami dapat dari beliau. Di antaranya itu beliau bilang kepada abahnya, "Abah, saya mau ceramah, minta izin, saya pengen ceramah di mimbar Kuitang." Saat itu mimbar Kuitang itu enggak sembarangan yang naik di atas mimbar itu. Yang berdiri di sana ulama-ulama besar, dan yang hadir juga orang-orang besar, enggak sembarangan orang naik. Ayah kami itu waktu masih muda bilang kepada ayahnya Al-Habib Salim bin Jindan, "Abah, saya mau bicara, mau ceramah di atas mimbar Kuitang." Habib Salim dengar begitu kaget, berani sekali ini anak untuk ngomong begitu.
Terus sang ayah bilang, kamu berani untuk bicara di atas mimbar kuitang? Ini enggak sembarangan loh. Maka ayah kami bilang, Abah, saya lebih berani dari Abah. Habib Salim dengar gitu, dia singa podium. Dengar gitu terperanjat, kamu lebih berani dari Abah? Iya. Kalau Abah berani, Abah punya ilmu. Saya berani, saya nggak punya ilmu. Siapa yang lebih berani kalau gitu? Saya lebih berani dari Abah. Abah punya senjata, ilmu. Saya nggak punya senjata, saya masih berani maju. Saya lebih berani dari Abah. Dengar gitu, Habib Salim gembira luar biasa dan diizinkan untuk berbicara di mimbar kuitang. Terus pada kesempatan yang lain, ketika Maulid besar di Al-Hawi, saat itu para ulama-ulama besar masih ada. Terus Al-Walid diizinkan untuk berbicara di atas mimbar Al-Hawi di Maulid besar itu. Semua kagum. Setelah beliau ceramah, masih muda saat itu, Al-Walid turun dari mimbar, langsung berdiri Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Dalam ucapannya beliau dengan bangga mengatakan, wahai hadirin, beginilah kami Sadah Bani Alawi, seperti pohon pisang, kata Habib Salim Jindan, enggak mati induknya melainkan ketika udah tumbuh anaknya. Begitu mengungkapkan seperti itu. Wahakadha. Sampai Al-Walid juga cerita itu waktu kepada saya, kepada Habib Jindan, di bulan Maulid itu sampai sang ayah betul-betul bangga begitu ketika mendapatkan penerus semacam itu. Abah cerita kepada saya, itu satu kali ada di satu malam kita diundang, Habib Salim diundang, Abah juga diundang di dua acara yang sama. Ya, dua acara yang sama. Penceramah utamanya dua orang, Abah sama anaknya. Gitu sampai akhirnya bagaimana nih? Habib Salim bilang kepada Abah, kamu ceramah pertama di sana, saya ceramah pertama di sini. Ntar kalau kita udah selesai, kita tukeran deh. Gitu. Dan itu merupakan kebanggaan untuk Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Bagaimana enggak bangga ketika melihat anaknya jadi sebagai penerusnya. Radhiyallahu taala anhum wa ardhah. Kemudian Al-Walid juga mendapatkan ijazah dari ayah beliau, dari guru-gurunya, sebagaimana beliau mendengar ahadits musalsalah dan hadis-hadis yang sangat banyak dari ayah beliau, sebab beliau selalu mendampingi sang ayah kemanapun beliau pergi. Kemudian juga lain daripada itu, ayah kami Al-Habib Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan, beliau terkenal memiliki ingatan yang sangat kuat, hafalan yang sangat kuat, sehingga beliau itu hafal kitab Riyadhus Shalihin. Beliau hafal kitab Riyadhus Shalihin. Saya masih ingat ketika saya masih anak-anak seperti ini, saya selalu dengar Abah mengulang-ulang hafalannya dari kitab Riyadhus Shalihin itu, suaranya lantang, kita di kamar tuh mendengar hafalan beliau yang beliau ulang-ulang setiap harinya. Ketika nggak ada undangan, nggak ada acara, beliau mengulang-ulang hafalan dari kitab Riyadhus Shalihin. Bahkan beliau sendiri mengatakan bahwasanya saya telah hafal lebih dari 3.000 hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan beliau memiliki hafalan yang kuat, sebagaimana juga akhlak yang luar biasa. Nggak pernah nyimpen kedengkian kepada siapapun, nggak pernah nyimpen dendam kepada siapapun. Hingga akhir umurnya kita menyaksikan hal semacam ini dari beliau. Kita menyaksikan hal itu. Tadi kita dengar dari Habib Alawi, dari yang lain-lainnya juga, demen majukan orang. Beliau majukan orang, anak-anak muda beliau dukung. Yang nggak bisa ceramah didukung sampai jadi bisa ceramah. Benar kata Habib Alawi tadi, berapa banyak orang kita kenal sekarang sebagai penceramah terkenal, ulama terkenal. Itu dulu awalnya kita lihat Abah yang memajukan dia, Abah yang membimbing dia untuk maju, untuk ceramah, untuk mengajar, sampai saat ini menjadi orang-orang besar yang terkenal. Itu kita menyaksikan dengan mata kepala kita. Dan memang beliau selalu bilang begitu. Beliau selalu mengingat kita nih satu sama lain harus saling mengangkat, harus saling mendukung, jangan saling menjatuhkan. Itu yang selalu beliau pesan kepada para ulama yang ada di masanya, yang bersama-sama beliau. Sebagaimana beliau juga, ini majelis malam Jumat yang kita adakan di sini. Ini sebenarnya ditaksis oleh Sayyidina Al-Walid Al-Habib Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan setiap malam Jumat, dan khususnya setiap malam Jumat akhir bulan. Itu hadir dari berbagai tempat dari zaman Abah. Ya, ini sekitar udah lebih dari 30 tahun ini majelis. Dari sejak zaman Abah, alhamdulillah keberkahan terus mengalir dari Allah Subhanahu wa taala hingga
Beliau wafat pada seperti yang tadi saya katakan pada hari Jumat, yaitu fi sa'al Fatimiyah di sore hari pada tanggal 25 Rabiul Tsani tahun 1426 Hijriah, tepatnya tanggal 3 Juni 2005, dan beliau dikuburkan di sini. Dari sejak awal beliau telah wasiat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beliau, mengampuni dosa-dosa beliau. Ada beberapa bait syair yang saya tuliskan tentang beliau. Wahhiya idza btahajat ardun bi khadra jamaliha wa ma amtarat suhbun bi kathrat ma'iha fa ahyat mawatan bin nabati wa thumriha fa adhakatil buhmar ratu'a bi ushiha فنوفلنا أحيا القلوب حياتها بنصح وإرشاد وإخلاص قصدها لشرعة طه تاجها وعقيقها أتعني به ذاك الغضنفر ليثها فقلت نعم ذاكم شجاع قتالها كفهد وليث بين أغنام صادها ورب رجالا في مرابئ أرضها يسيح بأرض الله ينشر دينها فبشرى له من جنة بخلودها بذكر له كل الخلائق فوها قضى الدهر في سوق الخلائق سوقها إلى الله بالإخلاص يرجو نجاتها سعيدا قضى العمر وحتى إذا انتهى ولبى نداء الحق فاز بحورها وخلف أنجالا كراما فيا لها دعاة إلى الحق فلا موت بعدها فذكر له باق برغم خصيمها وهذه المباني والمعاني وعزها فلو موت من أبقى علوما يبثها مواريث أجداد كرام فروعها بنية جنود الحق قوموا بحقها فذا منهج الأسلاف سيروا بسيرها سلالة جندان ثباتا فإنها طريقة حق لا تحيد لغيرها حداة الوراء كونوا أئمة أهلها بشارة عيدروس ففوزوا بنيلها تقودون أقواما رضوا بقيادها ورغما على من يأبى تشريف ربها نصيحة صدق من سلالة مجدها فذاك الذي يدعى بأحمد جندها وصلى على الهادي البشير وإنها لأزكى صلاة صلى ربي صلاتها كذا الآل والأصحاب فاز بنورها بنو نوفل أنهم بها وبعزها يتيمة شعر نظم أحمد إقدها سليل لجندان وعزة ربها والحمد لله رب العالمين.